Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita lanjutkan ta'lim kita atau tilawah kita yang akan membahas bagian kedua tentang macam-macam wakaf, ya. Ini bahasan kedua tentang macam-macam wakaf. Baik, dilihat dari sebabnya, secara umum wakaf terbagi menjadi 4 bagian dalam Kaifa Taqra Al-Quran halaman 265. Jadi ini secara umum, ya, secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Nah, nanti dari yang ini dibagi-bagi kembali, ya. Taib. Yang pertama ada yang disebut dengan wakaf al-waqfu al-idtirari, wakaf idtirari. Yang pertama. Yang kedua al-waqfu al-intidari, wakaf intidari. Yang ketiga al-waqfu al-ikhtibari, ada wakaf ikhtibari. Dan yang keempat al-waqfu al-ikhtiyari, wakaf ikhtiyari. Ini dilihat dari segi bahasanya ikhtiar, berarti apa? Berusaha mencari mana yang terbaik. Ya, tentunya kalau di dalam membaca Al-Quranul Karim, yang terbaik ketika menghentikan bacaan dalam sebuah kalimat, maka sesuai dengan petunjuk para ulama ahli Quran di mana kita berhenti. Nah, ini ikhtiari, ya, diusahakan sesuai dengan ilmunya. Ini secara umum, ya, secara umum. Nanti sahabat yang bertanya, kok di Quran kok ada wakaf jaiz, ada wakaf tam, ada wakaf qabih, ada mamnu dan sebagainya. Nanti dari mana itu muncul? Apakah dari ibtirari, apakah dari intidori, apakah dari ikhtibari, apakah dari ikhtiari? Ya, insyaallah, ya, itu akan kita bagi lagi. Jadi ini baru secara umum bahwa wakaf itu dibagi menjadi 4 bagian. Baik. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah wakaf idtirari. Ya. Wakaf idtirari secara bahasa berasal dari akar kata dororo. Ini fil mudhari, fil madi dororo, yang berarti darurat. Di sini sahabat sudah bisa ngebayang, sudah terbayang bahwa yang dimaksud dengan wakaf idtirari adalah menghentikan bacaan Al-Quran dalam sebuah kalimat karena dororo, karena ada darurat. Ya, ini daruratnya apa? Kita lihat. Di sini wakaf idtirari menurut istilah ialah ma ya'ridu bisababi dayyiqin nafasi wa nahwihi ka'jazin wa nisyanin. Berhenti mendadak karena terpaksa, seperti kehabisan nafas, batuk, dan lupa. Bahkan mungkin banyak lagi yang menjadikan sebab, ya, menghentikan bacaan kita ketika membaca Quran karena berhentinya terpaksa. Bisa dilihat di dalam Nihayah Qaulul Mufid halaman 153. Baik, kita kasih contoh, ya. Ini surah Al-Bayyinah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil dari sini aja. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ini kan belum ada nih. Nah, umpama ketika sahabat-sahabat baca Quran di ayat ini, umpama begini. Jazaohum inda rabb. Tiba-tiba batuk, Rabb. Batuk, berarti kan berhenti di sini, di Rabb ini. Maka tidak ada masalah. Ada berhenti di Rabb ini berarti karena terpaksa. Apa yang memaksa Anda berhenti di sini adalah batuk. Ya, itu boleh. Misalkan di kalimat yang lain di sini, jazaohum 'inda rabbihim tiba-tiba kaget
karena ada yang buka pintu tanpa ketuk pintu, gebluk gitu ya, jangan kaget, berhenti. Nah, itu gak ada masalah. Atau misalkan berhenti di kalimat manapun karena lagi asik ngaji tapi sedikit ngelamun, tiba-tiba ada tikus lewat, tuk, berhenti. Sehingga rusak taj, berhenti. Mestinya kan tajri tapi taj, berhenti. Ya, kesimpulannya berhenti terpaksa ya di kalimat manapun di sini kalau memang terpaksa karena batuk ya, karena terkejut dengan sesuatu, atau karena kehabisan napas ya, atau karena kehabisan napas mau sampai anhar di sini gak nyampe, udah habis tiba-tiba nyedot gitu kan. Jazaohum 'ada rabbihim jannatu 'adnin tajri min, gitu mestinya minta tapi habis ya kan. Ada yang belajar itu napasnya gak antisipasi, cara mengambil nafasnya belum paham bagaimana caranya, akhirnya pikirannya mau sampai anhar tapi napasnya habis di min atau tahti. Maka seperti itu berhenti secara tiba-tiba mendadak karena sebab-sebab tadi boleh ya. Nah masalahnya bagaimana selanjutnya, apakah dilanjutkan? Ya tidak boleh ya, karena memang belum sempurna, bahkan bisa merusak maknanya. Maka bagi orang yang terpaksa seperti itu, maka diulang dari kalimat sebelumnya. Contoh tadi, jazaohum 'inda rabb, itu kaget ada tikus lewat, gitu, tikusnya gede lagi ya, segede kucing umpamanya, saking kagetnya gitu kan, berhenti. Maka jangan langsung tikus rabbihim jannat, dah boleh diulang dari sini ya, atau dari enda, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min. Nah, di situ dari min tiba-tiba ada buka pintu, kaget, siapa tuh, min ya. Jangan tahtiha, enggak boleh, diulang dari min tahtihal andar. Begitulah cara mengulang waqaf idtirari. Jadi waqaf ketika memberhentikan suatu kalimat karena terpaksa, karena batuk, karena ada yang buka pintu, kehabisan napas, atau lagi baca tiba-tiba istrinya misalkan minta sesuatu, nanya sesuatu sehingga berhenti mendadak dan lain sebagainya ya. Ini sekali lagi boleh kalau mendadak seperti itu, tetapi harus diulang dari kalimat yang sempurna ya, karena boleh jadi ketika berhentinya seperti ini, seperti di sini, itu akan merusak, jelas belum sempurna. Jadi jangan tiba-tiba rabbihim, jangan tiba-tiba ta'tiha, tapi diulang minimal dari min tahtiha, minimal dari inda rabbihim. Itu yang pertama, cara membaca waqaf idtirari, yaitu waqaf berhenti karena darurat. Baik. Bagian yang kedua adalah waqaf intidhari, al-waqfu al-intidhari. Intidhari secara bahasa artinya menunggu. Intidhar itu menunggu. Ya. Intidhar artinya menunggu sesuatu. Ya. Kemudian waqaf intidhari menurut istilah ahli Quran adalah huwa ayyaqifa ala kalimatin liya'tafa 'alaiha ghairiha hina jam'uhu liikhtilafir riwayat. Ya, ayyaqifa 'ala kalimat ya ala kalimatin liya'tafa 'alaiha ghairiha hina jam'uhu liikhtilafir riwayat. Apa artinya? Berhenti, intidhar itu berhenti atau menunggu pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang tengah dibaca. Bisa dipahami dulu. Berhenti atau menunggu pada suatu kalimat guna menghubungkan atau dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang tengah kita baca. Ketika ia menghimpun beberapa qiraah dan ada beberapa perbedaan riwayat. Ya. Misalkan ada riwayat warasnya, riwayat bazi'nya, kumbunnya, atau yang lainnya. Atau menghimpun atau memberhentikan kalimat
untuk menggabungkan bahwa kalimat yang setelahnya itu masih ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya, atau kalimat yang sebelumnya itu masih ada hubungannya dengan kalimat yang setelahnya, maka boleh berhenti di situ. Nanti kita kasih contoh. Misalkan di sini. Contoh waqaf idtirari. Surah Al-Baqarah ayat 24. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Di sini. Di sini kalau ada sholat atau juga kola atau juga jim jaiz, ya, berarti di sini ada ulama yang berbeda pendapat dalam riwayat. Artinya ada yang mengatakan di sini lebih baik dilanjut dan tidak berhenti. Ada juga yang menandakan atau dikasih tanda di sini jim jaiz, boleh saja berhenti, tetapi yang baik diulang. Kenapa demikian? Ini sedang menunggu makna wal hijaroni ini uiddat lil kafirin. Ternyata dijelaskan oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla di sini, ya. Fattaqun nar, takutlah kalian atas api neraka, allati waquduha, yang kayu bakarnya neraka tersebut annasu, pertama manusia, wal hijaratu, yang kedua batu. Lalu ayat ini melanjutkan, kan di sini bahan bakarnya neraka itu adalah manusia, waliyadzubillah, dan juga batu. Pertanyaannya, ya, untuk siapa? Manusia yang seperti apa yang ada di nar ini? Maka kalimat ini menunggu kesempurnaan maknanya dari ini. Uiddat lil kafir. Oh, ternyata annas, manusia yang dimaksud nanti yang akan ada di dalam nar di sini adalah orang-orang kafir. Maka para ulama di sini khilaf, berbeda pendapat. Boleh berhenti dan boleh tidak. Pun kalau berhenti maka harus diulang. Sebagian yang mengatakan di sini lebih baik tidak berhenti, dilanjut. Tapi permasalahannya, apakah semua orang sampai napasnya sampai kafirin? Kalau gak nyampe seperti apa? Maka boleh berhenti, tapi lebih baik dilanjut. Ini tentang waqaf intidhari, menunggu kesempurnaan baik dari segi riwayat. Yang kedua, yang lebih utama adalah dari segi artinya, kesempurnaan arti kalimat ini yang kita berhentikan dengan kalimat yang akan dilanjut. Kalau begini kan enak. Oh, ternyata Allah berpesan kepada kita semua sebagai nas manusia, takutlah dengan api neraka karena kayu bakarnya neraka itu adalah manusia. Tetapi di sini dijelaskan manusia yang dimaksud adalah uiddat lil kafirin, ya. Yang demikian itu dijanjikan atau diperuntukkan bagi orang kafir. Berarti kan jelas nih, kayu bakar manusia yang dimaksud adalah manusia yang tergolong kepada kelompok orang-orang kafir, waliyadzubillah. Jadi di sini silakan sahabat berhenti tapi diulang, atau lebih baik kalau nafasnya panjang dilanjut. Ini makna yang pertama. Misalkan contoh. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Itu jadi langsung. Itu yang lebih bagus. Ya, tapi napasnya harus panjang. Kalau pendek ya berhenti. Contoh. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Berhenti. Kemudian diulang. وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kalau napasnya pendek, kalau panjang dari sini. Ya, atau dari allati waquduha an-nas wal hijaratu iddat lil kafirin. Nah, ini contoh perbedaan dalam contoh waqaf intidhari, perbedaan riwayat dalam melihat tanda waqaf sholat atau di mushaf lain ada jim jaiz, ya, karena memiliki makna, ya, seperti itu.
Baik, kita kasih contoh lagi di surah Al-Baqarah. Ini ya, surah Al-Baqarah. Segini. Kita baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Di sini tidak ada tanda wakaf. Tapi sahabat boleh berhenti di sini dengan wakaf intidhari. Ya, menunggu, berhenti untuk menunggu. Menunggu apa? Menunggu dari segi maknanya, apakah kalimat selanjutnya razaqnahum itu masih ada kaitan dengan yuqimunas shalah dan masih ada kaitan dengan tanda-tanda orang yang beriman, ya. Karena di sini menjelaskan orang-orang yang takwa itu adalah mereka orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Kan di sini berhentinya. Nah, kalau ternyata masih ada kaitannya wa mimma razaqnahum dengan tanda orang-orang yang takwa, yaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat atau berinfak, maka boleh berhenti di as-shalah. Ya, karena apa? Kalimat ini masih ada kaitannya dengan tanda-tanda orang yang takwa. Dari mana segi melihatnya? Dari huruf ataf. Ini huruf ataf, ini huruf ataf. Bahkan sampai ayat keempat, ini huruf ataf, maka berhenti. Ya, dan ketika berhenti seperti ini ada tanda huruf atofnya di sini, wawunya, waw atof di sini yang diartikan dengan arti dan, ya, dan bukan au kalau au atau dan, maka boleh berhenti di sholat dan boleh lanjut. Gak mesti diulang karena jelas, ya, masih ada kaitan dari segi makna dan dari segi kalimat dengan huruf-huruf yang setelahnya. Ya, itu. Jadi baca begini. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Ya, langsung aja boleh. ومما رزقناهم ينفقون. Ya, begini sahabat kesimpulannya. Kalau kita mewakafkan dalam satu kalimat yang ada wawunya beberapa, ini rumusan. Wawu, wawu, wawu gitu kan. Berarti yang memiliki arti dan, maka boleh berhenti. Ya, boleh berhenti dan boleh tidak diulang. Kenapa? Karena dari segi makna ini sudah sempurna. Sudah sempurna. Ya, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, ya, ini enggak ada masalah, sudah sempurna. Ya, yang menginfakkan sebagian rezekinya. Kemudian di sini وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, ada lagi وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, ada lagi وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Maka berhenti, sahabat berhenti ilaik, maka enggak apa-apa tidak diulang, langsung وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ya, di sini berhenti, enggak apa-apa tidak diulang. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, walaupun ahsannya bagusnya diulang. Ya, kalau memang napasnya pendek ya ada masalah, ya, enggak diulang, enggak ada, karena dari segi makna sudah sempurna. Anak kasih contoh bacanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Berhenti. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك, boleh berhenti ilaik, langsung وما أنزل من قبلك, boleh berhenti وبالآخرة هم يوقنون, atau dijadikan dua, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, وبالآخرة هم يوقنون. Baru
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti itu contoh dari waqaf intidhari. Jadi ada berhenti berkaitan dengan karena perbedaan riwayat. Yang kedua, boleh berhenti menunggu karena memang makna yang ma qablah wa ma ba'da, yang sebelum dan sesudah masih ada kaitannya, maka boleh di situ dilanjut atau juga boleh diulang. Terutama kalau berkaitan dengan tanda berkaitan dengan kalimat yang memang diawali dengan huruf waw ataf, yaitu menyambung, maka boleh berhenti dan boleh juga tidak diulang, lanjut. Wa mimma wa ma unzila, dan juga wabil akhirati. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada sahabat-sahabat kalian untuk bisa terus-menerus mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, tajwid, sehingga bisa membaca Al-Qur'an dengan benar dan baik. Di mana kita berhentinya, dari mana kita mengulang, ya, ada namanya al-waqf wal ibtida, nanti akan kita bahas, ya, berhenti kemudian untuk mengulang yang jelas sesuai dengan makna kalimat tersebut, baik sebelumnya apakah ada kaitannya dengan sesudahnya, dan lain sebagainya. Demikian dulu, insyaallah minggu besok kita lanjut kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.